warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan bisa diberi doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, karena sudah berdoa, sebelum memulai materi, doakan absen kalian dulu. Ya, Adi Arifia, hadir Bu. Adrian Ahmad, Hadir Bu. Ahmad Afif, Ahmad Maulana Faraid, sakit, gak ada suratnya, izin. Andreas Ivan, Bedir Syah, Dava Najwan, Hafiz Gani, Iddo Khairul Zaki, Jovan Patrick, Kelvin Akbar, Laris Yuki, lagi sakit. Oh, izin bikin KTP. And Abdullah Ilham, and Fikri Maula, and Hidayatul Maulana, and Beril, Muhammad Nafis, Maulana Priyansyah, Maulana Zakaria, Muhammad Hafiz, ini juga ya. Muhammad Andika, Muhammad Akil, Muhammad Khairus, Muhammad Khalil, Muhammad Nazwan, Muhammad Rama, Muhammad Sudrahan, Nabel, Nevan, Nova, Raya Fariza, Royhan Sofyan, Sekian Faldo, Syaiful Barullah, Teguh Arif Pribadi, Widya Ferdiansyah. Oke, ada semua. Jadi yang nggak ada hari ini 2 anak ya? Ya, Bu. Yang lainnya lengkap kan? Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau mengulas kembali materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin Ibu menjelaskan materi tentang apa? Selesai lalu apa? Sepertinya
dari atmosfer sampai kembali lagi ke itu yang namanya siklus air. Kemarin ibu menjelaskan beberapa macam siklus air. Ada yang masih ingat nggak ada berapa macam? Yang pertama ada siklus air. Yang kedua siklus air. Dan yang terakhir siklus air. Masih ingat ya kemarin? Oke, karena kemarin siklus air masih ingat, jadi itu akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai perairan laut. Jadi perairan laut itu apa? Air di laut. Air di laut, ya benar, air di laut. Laut sendiri itu seperti apa sih? Panas. Luas Asin, ya, sama lagi. Banyak ikan yang juga ikan. Ayo apa lagi laut itu? Asin, ya betul asin. Tapi saat airnya surut, daratan yang ada di tepinya itu kering, jadi kelihatan. Itu namanya pesisir. Sedangkan kalau dari pesisir itu, dari daratan itu semakin rendah, itu kan airnya tambah banyak, semakin luas dan juga semakin dalam. Itu yang namanya laut. Jadi tubuh air asin yang luas dan saling terhubung dengan lautan satu dengan lautan lainnya. Itu yang namanya laut. Oke. Laut sendiri itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Nah, kelihatan ya yang samping. Yang pertama ada klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Nah, berdasarkan kedalamannya sendiri, laut itu diklasifikasikan menjadi 4 zona atau 4 bagian. Yang pertama itu di gambar ini yang paling atas ada zona litoral. Nah, zona litoral sendiri itu berada di kedalaman 0 meter dari permukaan laut. Di mana zona ini itu berada di antara garis pasang surut. Jadi itu kan ada daratan, itu ada air. Itu meter antara air dan daratan itu merupakan zona litoral. Zona ini berada di kedalaman 0 meter karena berada di antara garis pasang surut. Nah, zona yang kedua itu ada zona leritik. Zona leritik sendiri ini terdapat di kedalaman 200 meter dari permukaan laut. Di mana setelah zona litoral itu kedua lagi masih ke dalam itu ada zona leritik. Tapi hanya dengan kedalaman 200 meter dari kedalaman dari permukaan laut. Di mana di dalam zona ini itu sinar matahari itu masih masuk ke dasar laut. Jadi sinar mataharinya itu masih bisa menembus ke dasar laut. Kalau kita 200 meter dari permukaan ke dalam itu kan lumayan dalam ya. Pasti kalian sudah tahu lumayan dalam itu. Nah, tapi sinar mataharinya itu masih bisa menembus ke dalam. Kalau di zona leritik sendiri, jadi di zona itu masih banyak tumbuhan dan juga hewan laut yang hidup. Yang selanjutnya itu zona batial. Yang ketiga itu zona batial. Jadi setelah zona leritik masuk lagi ke lebih dalam itu ada zona batial. Zona batial sendiri itu berada di kedalaman 150 sampai 1.800 meter dari permukaan laut. Sama seperti zona leritik sebelumnya, di zona batial ini sinar matahari juga masih bisa menembus dasar laut. Jadi masih banyak tumbuhan dan juga hewan yang hidup di dalam zona batial ini. Dan zona yang terakhir ya, dan yang merupakan zona paling dalam itu ada zona abyssal. Zona abyssal ini berada di kedalaman lebih dari 1.800 meter. Kalau yang di zona batial ini kan masih ada daratannya ya, masih kelihatan kayak ya, dasar lautnya ya. Kalau di zona abyssal ini sudah semakin dalam. Jadi dasar lautnya itu tidak kelihatan. Karena di zona abyssal sendiri itu sinar matahari itu nggak bisa masuk. Jadi di zona ini itu selalu gelap. Di zona abyssal itu selalu gelap. Cenderung sangat gelap karena sinar matahari itu tidak bisa masuk. Tapi apakah hewan dan tumbuhan masih bisa hidup? Hewan masih ada beberapa yang bisa hidup di zona ini. Ada hewan predator, detritivore,
zona ini merupakan klasifikasi laut yang berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona yang kedua ada zona yang ketiga ada zona bagian, dan yang keempat ada zona aksar. Selanjutnya ada klasifikasi laut berdasarkan kejadian atau perubahan yang di dalamnya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi laut berdasarkan kejadian atau perubahan yang di dalamnya. Nah, di klasifikasi ini tuh ada 3 macam laut. Yang pertama ada laut transgresi, yang kedua ada laut regresi, dan yang terakhir ada laut ingresi. Yang pertama itu ada laut transgresi, ya, yaitu laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Nah, pada laut ini tuh air laut itu tingginya naik dari permukaan laut yang biasanya tuh naik lebih tinggi secara global atau secara bersamaan, di mana karena air laut yang naik ini mengakibatkan laut akan menjadi lebih luas. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, dari yang Ibu jelaskan tadi, kalian sudah paham? Tadi ada beberapa yang menjelaskan mengenai perairan laut. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada apa? Klasifikasi laut. Klasifikasi laut dibagi berapa lagi? Kalau klasifikasi tadi ada yang namanya morfologi dasar laut. Sudah paham mengenai morfologi dasar laut? Setelah morfologi dasar laut tadi pembicaraan mengenai gerakan air. Gerakan air laut tadi ada apa aja? Ada pasang. Oke, jadi mengenai beberapa hal tadi sudah paham kan? Karena sudah paham mengenai yang dijelaskan tadi, minggu depan kita akan melanjutkan materi baru, yaitu mengenai batas wilayah laut dan juga perairan darat. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh kepala kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, hari lagi di pagi hari ini, marilah kita bersama Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.